Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Tujuan akhir dari hidup keagamaan dan tujuan akhir dari iman kita adalah keselamatan. Karena kalau kita bicara tentang agama, kalau kita bicara tentang beriman, maka pertanyaan kita, apa tujuan akhir kita? Apakah sekedar hanya mendapat bahagia di bumi? Apakah sekedar, oh iya karena saya diciptakan Tuhan, ya saya harus percaya bahwa Tuhan itu ada? Ataukah sekedar bahwa ya saya membutuhkan mujizat dalam hidup saya, karena itu saya perlu beriman, saya perlu beragama, sehingga saya akan lebih cepat mendapat mujizat dalam hidup saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau berpikir lebih luas dari segala sesuatunya, maka tujuan akhir dari hidup keberagamaan kita, bahwa tujuan akhir dari iman kita sebetulnya adalah untuk beroleh keselamatan. Itu sebabnya setiap agama bicara tentang sorga. Itu sebabnya setiap agama bicara tentang keselamatan. Tetapi pertanyaannya, apakah setiap agama memberi jaminan tentang keselamatan? Yesus dengan tegas berkata bahwa di luar aku, tanpa aku, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Alkitab dengan tegas berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berarti jelas kepastian keselamatan di dalam Kristus itu pasti. Karena waktu kita beragama, waktu kita beriman, waktu kita percaya, tujuan akhirnya bukan sekedar oh saya dapat mujizat, bukan sekedar pada oh saya dapat tenang dalam hidup saya. Betul, kita pasti dapat tenang ketika kita beriman kepada Kristus. Betul, kita akan dapat mujizat waktu kita beriman kepada Kristus. Betul, kita akan lihat banyak hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita kalau kita percaya pada Kristus. Tetapi ingat, di ujung akhir sana, sorga itu pasti bagi kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang pasti. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang keselamatan. Apa artinya keselamatan? Saya percaya keselamatan bukan hanya nanti kita masuk surga, tetapi saya percaya keselamatan lebih daripada sekedar memperoleh sorga. Karena yang saya percaya keselamatan itu adalah sebuah paket. Apa artinya paket dari keselamatan? Keselamatan dimulai waktu kita buka hati untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Kenapa kita buka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja? Karena kita tahu bahwa dunia nggak punya kepastian buat hidup kita, bahwa dunia nggak punya jalan keluar buat kita. Lalu kita buka hati, kita mengizinkan Yesus masuk dalam hati kita untuk menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Lalu waktu kita buka hati, maka yang pertama adalah isi dalam paket itu. Apa isi paket itu? Yang pertama, isi paket keselamatan itu, yang pertama, kita beroleh damai sejahtera. Waktu kita buka hati untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, betul mungkin gak semua masalah kita bisa langsung selesai pada saat itu, tapi yang pasti ada damai sejahtera, ada sukacita yang dunia gak pernah bisa berikan. Kenapa? Karena damai sejahtera itu diberikan oleh Kristus. Suasana sorga masuk dalam hidup kita. Lalu yang kedua, bukan hanya ada damai sejahtera, lalu yang kemudian terjadi adalah pengampunan dosa. Haleluya. Setelah ada damai sejahtera, ada pengampunan dosa, bahwa setan gak bisa tuduh kita lagi, setan gak bisa belenggu hidup kita lagi. Kita ada kebebasan, ada kelepasan
kelepasan karena dosa kita diampuni. Lalu yang ketiga, kita ada kekuatan untuk menghadapi pergumulan, kita ada kekuatan untuk menghadapi masalah. Karena kita berkata, jika Allah di pihak aku, tidak ada yang dapat melawan aku. Lalu yang keempat, bukan hanya ada damai, ada pengampunan dosa, ada kekuatan, tapi apa yang terjadi? Ada mujizat demi mujizat dalam hidup kita. Lalu bukan hanya ada mujizat, lalu yang selanjutnya akan ada pengalaman kemuliaan yang kita terima bersama dengan Tuhan. Dan kemudian bukan hanya pengalaman kemuliaan bersama dengan Tuhan, di akhir segala-galanya dari paket keselamatan itu, kita akan bersama dengan Kristus sampai selama-lamanya di sorga, rumah Bapa yang kekal. Haleluya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, keselamatan bukan hanya oh ya saya nanti akan berada di sorga, tapi keselamatan dari mulai kita mengaku percaya sampai kita akhiri segala sesuatunya, kita mengalami semuanya bersama dengan Kristus. Haleluya. Nah, dalam Roma pasal 10, dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang-orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Allah dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini Alkitab mau menggambarkan buat kita tentang kepastian keselamatan yang diberikan. Makanya Alkitab dengan tegas berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, keselamatan bukan sekedar akhir, tapi keselamatan juga adalah bagian dalam kehidupan kita yang saya bilang tadi, bahwa kita akan hidup dalam kemenangan, kita akan hidup dengan kekuatan, kita akan hidup dalam kuasa. Nah, persoalannya bagaimana kita merebut paket keselamatan yang luar biasa tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa keselamatan bukan hanya oh ya nanti kalau saya mati masuk surga, lalu sekarang saya hidup menderita, saya hidup sengsara. Saya memang tidak bilang bahwa hidup Kristen tidak akan ada masalah, tapi yang saya mau bilang hidup Kristen tidak akan menderita. Karena di tengah masalah kita tetap dapat melihat kemuliaan Tuhan. Di tengah masalah kita dapat melihat tetap kuasa Tuhan. Nah, bagaimana kita memperoleh keselamatan itu? Yang pertama kata Alkitab jelas, percaya di dalam hati kita. Artinya apa? Artinya kita buka hati. Bukan sekedar, oh ya saya punya agama. Oh ya orang tua saya beragama Kristen, karena itu saya beragama Kristen. Karena selalu saya bilang, agama bukanlah warisan, agama adalah keputusan. Jangan berpikir bahwa karena saya lahir dari keluarga beragama, maka otomatis saya beragama. Sama sekali berbeda. Karena bicara tentang agama, mungkin itu bicara tentang kelahiran. Tapi bicara tentang iman, bicara tentang keyakinan, itu bicara tentang keputusan. Kita bisa saja beragama Kristen, tapi bukan orang Kristen. Apa artinya? Oh ya agama saya Kristen, tapi saya hidup dengan zina, saya hidup dengan minum mabuk. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pantaskah orang seperti itu disebut Kristen? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, agamanya mungkin Kristen, tapi hidupnya sama sekali gak menggambarkan ciri sebagai orang Kristen. Tetapi waktu kita ambil keputusan, Tuhan aku tinggalkan dosa, aku menerima Yesus, aku menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hatiku, aku percaya dalam hatiku, aku tidak mengandalkan kekuatanku sendiri, aku tidak mencari kesenangan-kesenangan duniawi, aku tidak hidup dengan ambisi-ambisi daging, tapi aku mulai menjadikan Yesus yang paling utama dalam hidupku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita percaya dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Raja, bahwa Yesus adalah penguasa segala-galanya, dari situ paket keselamatan itu kita mulai. Lalu yang kedua, bagaimana kita meraih paket keselamatan itu? Yang pertama, percaya dalam hati kita. Lalu yang kedua, mengakui dengan apa?
dengan tindakan-tindakan kita. Mengakui dengan apa? Dengan perkataan kita. Dan otomatis karena kita mengakui dengan perkataan kita, berarti kita juga mengakui dia dalam tindakan-tindakan kita. Bagaimana mengakui dia dalam tindakan-tindakan kita? Artinya, segala perbuatan kita sedang mengaminkan firman Tuhan dalam hidup kita. Artinya, kalau Alkitab berkata jangan membalas yang jahat dengan yang jahat, itu yang kita lakukan. Ada banyak orang betul mulutnya ngomong Yesus itu Tuhan, tapi perbuatannya sama sekali tidak menggambarkan bahwa dia ciri sebagai anak Tuhan. Berarti yang pertama kita harus percaya dalam hati. Yang kedua mengaku dengan perkataan. Tetapi mengaku dengan perkataan ini harus terbukti dalam apa? Dalam tindakan kita. Dan yang ketiga, akhirnya kita harus bertindak dengan perbuatan. Artinya apa? Setelah saya mengakui dengan perkataan yang akhirnya berbuah dengan tindakan, maka tindakan kita harus kemudian memuliakan Kristus. Kita harus bertindak dengan perbuatan-perbuatan kita. Jadi apa artinya kita percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, coba bertindak, tetapi akhirnya perbuatan-perbuatan kita bertentangan dengan apa yang kita akui dan kita percayai. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini letak persoalan dengan banyak orang Kristen. Oh, kita percaya, kita mengakui dengan perkataan, bahkan juga dalam tindakan, kita ke gereja, kita beribadah, tapi kemudian perbuatan-perbuatan kita, kata Alkitab, adalah perbuatan-perbuatan kegelapan. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan sekali lagi, bahwa masing-masing kita disediakan paket keselamatan. Paket keselamatan bukan hanya nanti mati surga, tetapi kita dapat damai, kita dapat pengampunan, kita dapat kekuatan, kita dapat mujizat, kita dapat pengalaman kemuliaan, dan kita memperoleh kepastian surga. Persoalannya, maukah kita percaya dalam hati kita? Maukah kita mengakui dengan perkataan kita? Maukah kita bertindak dalam perbuatan kita sehari-hari? Maka apa yang terjadi? Bukan hanya saya hidup di dalam dia, tapi dia hidup di dalam saya. Kita menjadi satu kesatuan. Dan Alkitab berkata, segala sesuatu yang kau perlukan, minta, maka kepadamu akan diberi. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara yang ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, kunjungi kami melalui website kami, lalu hubungi kami juga melalui surat. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus saya juga mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang dalam goncangan rumah tangga, dalam goncangan badai masa muda, atau dalam kesulitan keuangan. Karena kami percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang mau didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang menghadapi pergumulan. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan iman kami. Bawa kami untuk melihat kemuliaan-Mu, sehingga paket keselamatan itu menjadi bagian dalam hidup kami, untuk kami berjalan dalam kemenangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu di dalam Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.